Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai kurva integral, aliran, dan turunan Lie. Ya, kita mulai dari definisi kurva integral. Andaikan X itu adalah medan vektor ya, di manifold M. Jadi ini adalah himpunan semua medan vektor di manifold M. Medan vektornya tentunya medan vektor licin gitu aja ya. Kemudian kurva C dari katakanlah minus epsilon sampai epsilon ke M disebut sebagai kurva integral dari X ya, dari X jika vektor singgung. Nah, jika vektor singgung di titik CT adalah X itu di titik CT. Ya. Vektor singgung dari si kurvanya ya. Vektor singgung dari kurvanya. Dari kurva C di CT adalah XCT. Jadi kalau kita ilustrasikan seperti ini, misalkan ini adalah manifold M, kemudian ini adalah kurva C ya, C dari minus epsilon sampai epsilon ya, domain parameternya ini. Kemudian katakanlah ini adalah hasil pemetaan si C ini untuk T dari minus epsilon sampai plus epsilon. Nah, maka di sepanjang titik pada lintasan ini, vektor singgungnya tentunya kalau secara diagram seperti ini ya, katakanlah ke sana misalkan gitu ya. Nah, vektor singgung ini haruslah sama dengan yang tidak lain adalah nanti rumusnya akan kita ungkapkan, dia harus sama dengan vektor singgung dari si X itu di posisi, katakanlah ini adalah titik CT, berarti ini harus sama dengan X pada posisi CT ini ya. Jadi setiap vektor singgung dari kurva ini haruslah merupakan nilainya si X di titik yang bersangkutan dia, maka kurva C ini akan kita sebut sebagai kurva integral. Sehingga kalau kita gunakan suatu sistem koordinat, katakanlah ini ada sistem koordinat U, var V, maka titik-titik pada kurva ini, pada lintasan ini dipetakan oleh var V itu ke R pangkat N, katakanlah menjadi kurva di sini ya. Jadi ini akan kita tulis dia sebagai XT. Nah, begitu ya. Kita akan tulis dia sebagai XT, tentunya dia terdiri dari X mu T, X1, X2, X3 dan seterusnya sampai Xn. Nah, sehingga kalau kita ambil turunannya terhadap T dari ini ya, dari var V CT itu, kalau si C tadi adalah kurva integral dari si X, maka harus berlaku begini. Ya, ini setiap komponen mu-nya itu harus sama dengan komponen si X itu pada nomor mu yang sama, yaitu X mu var V CT ya. Oke. Nah, untuk ringkasnya maka ini akan kita sebut sebagai X ya, XT ya, maka kita dapat tuliskan sekarang begini.
dx mu per dt itu sama dengan x mu dalam kurung x t. Ya. X mu di sini menggambarkan koordinatnya si lintasan ini ya, lintasan hasil pemetannya si C tadi gitu. Nah, inilah yang akan menjadi kriteria bagi si C tadi untuk dikatakan sebagai kurva integral dari si X-nya itu. Nah, tentunya ini adalah suatu persamaan diferensial biasa autonomous ya, atau autonomous ordinary differential equation ya. Autonomous ordinary differential equation. Nah, kalau misalkan pada T sama dengan 0 itu hasil pemetanya adalah X C0 ya. C0 atau kalau di sininya berarti nanti akan katakanlah menjadi X0 gitu. Maka kita katakan bersama dengan syarat batas yaitu x0 mu yang sama dengan x pada kondisi T sama dengan 0 ya, lalu diambil yang komponen mu nya gitu, maka kita katakan persamaan diferensial ini bersama dengan syarat batas ini itu tentunya akan memiliki solusi yang bahkan tunggal gitu ya, sesuai dengan teorem yang berlaku untuk persamaan diferensial biasa autonomous ya. Dengan syarat batas yang sudah ditentukan maka solusinya ada dan bahkan tunggal. Sehingga problemnya sebenarnya kalau melihat seperti ini berarti untuk mencari suatu kurva integral dari suatu x ya kita menyelesaikan si persamaan diferensial autonomous ini gitu. Secara umum persamaan diferensial autonomous itu bentuknya seperti ini ya. Misalkan saya punya ini adalah dj d per dx sama dengan katakanlah suatu fungsi f, ini y fungsi x. Gitu ya. Ini persamaan diferensial biasa autonomous. Nah, kemudian dari awal tadi kita katakan bahwa kurva C itu parameternya atau ya parameternya didefinisikan pada suatu subhimpunan dari R gitu ya. Nah, nanti ada kondisi yang akan menjamin bahwa si kurva integral itu parameternya bisa diperluas sampai seluruh R. Ya, kondisinya seperti apa? Yaitu jika manifold M-nya itu adalah manifold yang kompak. Ya, jadi kalau manifoldnya kompak maka kurva integral ini parameternya bisa kita perluas sampai ke R. Nah, maka untuk ke selanjutnya kita pakai pembahasan yang paling mudah yaitu kita asumsikan M-nya itu kompak gitu ya. Kalau tidak kompak bagaimana? Ya tentunya nanti harus ada perhatian ya terhadap domain si T-nya ini gitu. Nah, sekarang kita asumsikan untuk selanjutnya M-nya itu kompak. Kemudian sekarang kita akan tuliskan begini ungkapan seperti ini. Ini adalah mu, lalu ini adalah T X0, saya katakan begitu. Ini adalah kurva integral dari X gitu ya. Jadi kita tidak menampilkan X-nya di sini, label X di sini, tapi asumsikan ini kurva integral dari suatu medan vektor, katakan medan vektornya X yang melalui titik X0. Nah, gitu ya. Perlu ditampilkan titik X0 ini karena akan kita sebut di sini nanti, ya. Gitu. Kemudian kalau kita nyatakan dalam bentuk persamaan seperti ini, ya, maka kita akan tuliskan begini. D sigma mu
Ya, ini saya tulis begini per dt, maka akan sama dengan x mu, lalu di sini adalah sigma ya, sigma, lalu ini adalah t, ini x 0. Oke, ini biar tidak hanya berbicara per komponennya saja, saya tulis begini ya. Jadi kurvanya sigma tx0 ini adalah kurva integral dari x yang melalui titik x0. Per komponennya nanti ya kita kasih tanda mu ya. Maka yang tepat tanpa superscript mu di sini ya. Oke. Nah, maka kita punya persamaan seperti ini tentunya sebagai wujud dari bentuk persamaan ini. Kemudian titik x0 ini tentunya adalah tadi seperti tadi ya, yaitu nilai si kurva ketika t sama dengan 0 ya. X0 ini tentunya adalah yang ini ya, yaitu sama dengan nilai x ketika t sama dengan 0. Oke. Nah, maka kita dapat katakan berarti sigma ketika 0, t-nya 0 sama dengan apa? Sama dengan x0. Lalu per komponennya berarti tinggal kita kasih mu di sini. Oke. Nah, sekarang kita akan definisikan suatu pemetaan ya. Ini kita beri nomor persamaan 1, ini nomor persamaan 2. Sekarang kita definisikan suatu pemetaan. Pemetaan sigma dari R plus M ke M yang memenuhi 1 dan 2 ya. Jadi lihat R cross M ke M ini nanti tentunya bisa diambil per komponennya. Nah, per komponennya seperti ini nanti, karena kita maksudkan dia memenuhi 1 dan 2, disebut sebagai aliran atau flow global ya, karena kita ini pakainya R di sini ya, aliran flow global yang karena 1 dan 2 tadi terkait dengan kurva integral dari x, maka kita katakan di sini yang dibangkitkan oleh x ya. Dia sebagai aliran atau flow global. Kata globalnya karena kita mengasumsikan di sini himpunan di sini adalah R, bukan subsetnya R. Jadi ya. Nah, dan itu tentunya M-nya haruslah M yang kompak kan gitu. Nah, inilah yang disebut sebagai aliran, yaitu bisa kita katakan dia semacam kumpulan dari kurva integral ya. Kurva integral yang tentunya kurva integral itu tidak akan saling beririsan. Ya, kurva integral itu tentunya tidak akan saling beririsan. Nah, kemudian dapat ditunjukkan ya. Dapat ditunjukkan bahwa berlaku sigma T, lalu ini adalah sigma S X0, ini sama dengan sigma lalu T plus S X0 ya. Jadi kalau ibaratkan seperti ini ya, ini M, lalu kita akan gambarkan sigmanya itu di sini ya. Misalkan ini adalah X0, maka untuk suatu T tertentu, ini kan ketika T0 nih, dia akan di situ ya. Ini adalah untuk sigma 0 X0 ya, akan di sini.
Nah, maka untuk ya lihat ya, X0 harusnya di sini tapi saya gambarkannya di M-nya ya. Lalu ketika saat T misalkan di sini. Nah, ini adalah sigma T X0 ya. Nah, sekarang misalkan ini bukan T tapi ini adalah S saat S. Oke. Oke, ini 0, ini misalkan S. Nah, maka persamaan ini mengatakan bahwa apa? Kalau dari sini lalu dilanjutkan dengan T sampai di sini, ya, katakanlah ini adalah sigma T sigma S X0, ini sama saja seolah-olah kita tanda kutip ya berangkat dari sini, tapi berjalan sejauh selama T plus S, gitu ya, berjalan selama T plus S, gitu. Nah, bagaimana kita menunjukkan bahwa berlaku persamaan ini? Kita akan lihat ya, kalau kita hitung persamaan 1 dan 2 untuk masing-masing sisi ini, sisi kiri dan sisi kanan, maka sisi kiri sekarang kita lihat D sigma mu dari T sigma S X0 oke, per dt tentunya sama dengan X mu, lalu ini adalah sigma T, sigma S X0. Oke. Kemudian syarat batasnya berarti, kalau ini syarat batasnya berarti adalah sigma 0, sigma S X0 berarti sama dengan ya yang sebelah kanan ini ya, argumen yang kedua yaitu sigma S X0. Oke. Itu yang kiri. Sekarang yang kanan bagaimana? Yang sisi kanan. Yang sisi kanan berarti sama dengan D sigma mu T plus S, X0 dibagi dengan dt, saya akan tuliskan sekarang menjadi D per D T plus S ya. Lalu ini adalah sigma mu T plus S X0 yang tentunya haruslah sama dengan sesuai dengan kurva integral ya, maka haruslah sama dengan X mu, lalu ini adalah sigma T plus S, ini gimana ya, kita tulisnya agak mepet dikit, X mu, lalu ini adalah sigma, lalu T plus S, X0. Oke. Nah, syarat batasnya berarti adalah sigma 0 plus S ya, atau ini enggak usah saya kasih mu ya, saya kasih mu aja ya, kasih mu, ini kasih mu, ini juga sama. Syarat batasnya berarti adalah 0 plus S, X0 sama dengan berarti adalah apa? Sigma mu S X0. Nah, perhatikan ini ya, bahwa pertama kedua persamaan ini sejatinya adalah persamaan yang sama ya, sejatinya adalah persamaan sama, variabelnya adalah T, di sini juga ada X mu ini bergantung pada sigma T. Oke, ini juga sama nih, variabelnya juga T ya, dalam hal ini kan kita turunkan terhadap T, yang S berarti dianggap konstanta kan, yang sebelah kanan ini juga sama, variabelnya adalah T, sigma T. Sehingga dan kita lihat syarat awalnya itu sama ya, kedua syarat awalnya sama. Maka kedua persamaan ini solusinya adalah tunggal, sama ya. Solusinya adalah sama. Sehingga kalau dia sama berarti ini sama dengan ini juga kan. Sehingga kita punya bahwa sigma T, sigma S X0 ini tentunya akan sama dengan ini. Ya. Jadi seperti itu yang dapat kita tunjukkan bahwa berlaku persamaan seperti ini. Seharusnya ini dapat kita lanjutkan sampai ke masalah one group parameter ya, tapi dalam hal ini karena kita mau segera sampai pada
turunan Lie, maka itu kita lewati saja. Nanti mungkin pada kesempatan video yang lain akan kita perjelas lebih jauh lagi terkait semua ini gitu. Nah, sekarang kita akan masuk ke konsep turunan Lie. Ini akan saya hapus dulu aja semuanya ya. Nah, untuk membahas mengenai turunan Lie, pertama kita lihat dulu dari aliran sigma ini ya, yang dibagikan oleh X gitu, katakan itu dapat kita bentuk pemetaan ini T ya. Nah, pakai simbol T di sini dari M ke M ya. Kita sebelumnya kan definisikan sigma itu adalah pemetaan dari R cross M ke M. Nah, kita pilih suatu T untuk T tertentu. Artinya T sudah difikskan berapa nilainya, maka kita punya pemetaan dari M ke M gitu ya, untuk T yang sudah fix di sini. Nah, maka sekarang kalau T-nya cukup kecil, kita akan simbolkan pakai ini, simbol epsilon. Lalu X anggota M ini akan dipetakan ke titik lain di M yang nilainya bisa kita dekati dengan ini ya. Bisa kita dekati dengan X mu ya, X mu plus epsilon X mu ya. Ini hasil pemetaan ini dapat didekati nilainya dengan ini. Ini didapat dengan menggunakan Dirac-Taylor ya, mudah sekali. Nah, sekarang kita akan berbicara turunan Lie. Pertama begini. Pertama, ada kan kita punya dua aliran yang yaitu sigma dan tau. Sigma ini dibangkitkan oleh katakanlah medan vektor X, sementara ini dibangkitkan oleh medan vektor Y. Lalu kemudian kita tinjau kurva integral ya, yang terkait dengan sigma ini. Dia akan memenuhi persamaan ini ya. Dan kurva integralnya melalui titik X, maka diperoleh persamaan seperti ini. X mu sigma Sx. Oke. Kemudian yang satunya tahu juga kurva integral yang melalui X juga. Kita bentuk kurva integral yang melalui X juga. Ini kita ganti parameternya T. dt ini berarti Y ya, Y mu tau Tx. Nah, sekarang kita akan evaluasi perubahan nilai Y ini sepanjang kurva integral sigma tadi ya. Jadi bagaimana perubahan nilai dia pada sepanjang kurva integral sigma ini. Nah, kalau kita ilustrasikan ya, misalkan ini adalah kurva integral sigma Sx ini, lalu katakanlah ini titik X yang dimaksud di sini, dan ini adalah kurva integral tau ya, melalui X juga. Maka kita akan mengevaluasi perubahannya si Y ini sepanjang kurva integral ini. Pada titik X ini nilai Y-nya adalah katakanlah ini Y di titik X gitu ya, Y di titik X. Tapi kita nggak bisa membandingkan antara Y di sini dengan misalkan Y di sini. Nah gitu ya, kita nggak bisa dengan di sekitarnya X ini ya, sekitarnya X. Misalkan ini kita zoom, jadi ini jadi membesar gitu ya. Namanya kita melihat perubahan kan harusnya kita bandingkan antara nilai di sini dengan persis sebelahnya gitu ya. Tapi andaikan ini kita zoom ya, jadi kelihatan di sebelah sini. Nah, katakanlah ini adalah ini dia tadi sigma epsilon X itu ya. Jadi ini titik yang di dekatnya si X ini, tapi sepanjang sigma ya, berada pada kurva integral sigma ini. Nah, lalu pada titik ini misalkan ini adalah kurva integral tau yang melalui
sigma ini, sigma epsilon x ini. Lalu nilainya y di sini adalah ini misalkan ya. Itu sigma epsilon x. Nah, kita tidak bisa membandingkan antara y yang di sini dengan y yang di sini karena apa? Dua vektor singgung ini itu masing-masingnya dia berada pada ruang singgung yang berbeda ya. Ini di ruang singgung sini, ini di ruang singgung sini, maka tidak bisa kita perbandingkan dalam artian misalkan mau kita kurangkan gitu nggak bisa ya. Kalau kita ingin lihat perubahannya lalu kita kurangkan antara keduanya ini tidak terdefinisikan ya, tidak bisa kita definisikan pengurangan itu karena ini anggota dua ruang singgung yang berbeda. Nah, maka caranya adalah kita akan bawa si y di sini ke ruang singgung di sini dengan memanfaatkan pemetaan push forward ya. Kalau dari titik ini menuju titik ini kita gunakan sigma epsilon, maka pemetaan titik ini ke titik ini tentunya adalah sigma minus epsilon. Nah, kita akan gunakan push forward sigma minus epsilon. Ya. Gitu. Jadi kita akan manfaatkan push forward dari sigma minus epsilon itu dari T sigma epsilon x ke T x m. Ya. Gitu ya. Sekarang kita akan gunakan X itu untuk titik-titik di M gitu ya. Nah, maka kita pertama akan melihat dulu berapa atau apa ungkapan untuk ini Y di titik sigma epsilon X ini. Lalu setelah itu akan kita bawa ke TXM dengan memanfaatkan ini ya, dengan memanfaatkan itu. Oke. Nah, kalau sudah begitu misalkan hasilnya adalah ini ya, misalkan nih hasil push forwardnya. Nah, karena ini sudah di dua ruang di satu ruang vektor yang sama, ruang singgung yang sama, nah kita bisa melakukan operasi aljabar. Mau kita kurangkan dengan ini pun sudah boleh gitu ya, kita kurangkan dengan ini. Nah, sekarang ini operasi ini terdefinisikan dengan baik. Nah, sekarang kita akan definisikan apa yang disebut sebagai turunan Lie dari medan vektor Y terhadap medan vektor X. Itu definisinya adalah, saya tulis di bawahnya aja ya. Turunan Lie medan vektor X, medan vektor Y terhadap medan vektor X itu didefinisikan sebagai limit epsilon, limit epsilon menuju ke 0 dari ini dia sigma minus epsilon Y pada sigma epsilon X dikurangi dengan Y pada X ini dibagi dengan epsilon ya. Ini dia turunan Lie dari medan vektor Y terhadap medan vektor X. Nah, ini akan coba kita cari bentuk eksplisitnya dengan menggunakan suatu sistem koordinat. Nah, ungkapan untuk ini ya, ungkapan untuk ini Y pada sigma epsilon X ini tentunya adalah Y mu lalu di titik sigma epsilon X itu kan yang ini ya, yaitu X mu plus X mu plus epsilon, ini kita ganti aja nu ya, nu epsilon X nu, lalu ini adalah mu di titik sigma epsilon X. Oke. Nah, ini dengan menggunakan deret Taylor bisa kita dekati Yx nu plus epsilon X besar nu ini, yaitu Y mu X ditambah dengan epsilon X nu ya, X nu parsial nu lalu Y mu X. Oke.
semuanya kalikan E mu di sigma epsilon X. Oke. Lalu kemudian di push forward kan ya. Kita lakukan push forward sigma minus epsilon Y sigma epsilon X berarti sama dengan ini tetap ya Y mu X plus epsilon X nu parsial nu Y mu X. Nah lalu ini kita push forward ya menjadi apa? Menjadi parsial mu di sini adalah nanti X, ini saya ganti aja ya, nu-nya saya ganti lambda, ini saya pakai nu sekarang, ini minus epsilon X nu, lalu ini adalah E nu, ini sudah di X ya, ini semua turunan juga dievaluasinya di X tentunya ya nanti di sini ya. Nah maka kita dapat lanjutkan yang ini ya, saya pindah ke atas ini dia ya, sigma minus epsilon Y di titik sigma epsilon X ini akan menjadi ini dia Y mu X plus epsilon X lambda parsial lambda Y mu X, lalu parsial mu ini kenakan pada ini menjadi delta kronecker nu mu minus epsilon, lalu ini adalah parsial mu X nu, oke, parsial mu X nu, lalu ini adalah E nu di titik X. Kemudian kalau ini kita distribusikan semuanya ya, ini kalikan ini kalikan ini kali ini akan menjadi E mu ya, E mu kalikan ini menjadi Y mu X E mu plus ini kali ini tadi jadi E mu, berarti ini adalah epsilon X lambda parsial lambda Y mu X E mu. Lalu sekarang ini kali ini minus epsilonnya saya taruh depan Y mu X, terus ini parsial mu X nu, lalu E nu ya, lalu E nu, kemudian yang ini kali ini nanti akan melibatkan atau akan memunculkan faktor epsilon kuadrat. Nah saya akan tuliskan saja begini, pokoknya ada suatu suku yang ada faktor epsilon kuadratnya. Nah karena epsilon itu tadi akan diambil mendekati 0 ya, maka yang ini yang epsilon kuadrat yang ada faktor epsilon kuadratnya dapat kita abaikan, sehingga ini dapat kita tuliskan menjadi Y mu X E mu plus epsilon ini saya gabungkan taruh di luar di sini, jadi X lambda parsial lambda Y mu, lalu X nya nggak usah saya tulis lagi ya, lalu minus ini E mu nanti saya taruh di luar di sini, lalu ini adalah Y mu, nah ini mu sama mu saya ganti jadi lambda saja, Y lambda parsial lambda, lalu nu sama nu ini diganti jadi mu, jadi sini X mu, nanti E mu nya ketemu di sini ya. Oke. Sehingga sekarang dapat kita hitung turunan Lie-nya, turunan Lie terhadap X ya, nanti sama dengan ini ya, limit epsilon mendekati 0 ini, yaitu Y mu X E mu plus epsilon X lambda parsial lambda Y mu minus Y lambda parsial lambda X mu E mu ya, dikurangi dengan Y di titik X, berarti Y mu X E mu gitu kan, lalu dibagi dengan epsilon. Suku ini dengan suku ini sama, hanya berlawanan tanda, bisa saling menghilangkan. Lalu tersisa di sini ada epsilon, bagi epsilon sudah kita dapatkan, berarti sekarang sama dengan X lambda parsial lambda Y mu
minus Y lambda parsial lambda X mu kalikan E mu. Ya, ini dia turunan dari medan vektor Y terhadap medan vektor X. Gitu ya. Nah, sekarang akan kita lihat ungkapan ini, coba ya. Kita akan coba lihat ungkapan ini. Komutator medan vektor X dengan Y dikenakan pada suatu fungsi F. F itu fungsi licin ya di M ya. Ini himpunan semua fungsi licin di M. Nah, maka tentunya akan berlaku seperti ini. Y bekerja pada F dikurangi dengan Y dikenakan pada X yang bekerja pada F. Sementara X itu adalah X lambda E lambda, lalu Y ini adalah berarti Y mu E mu bekerja pada si F, kemudian dikurangi dengan ini Y lambda E lambda, X nya adalah X mu E mu bekerja pada si F. Lalu ini kita urai ya, E lambda bekerja pada kedua faktor ini, jadi X lambda E lambda bekerja pada Y mu, oke, ditambah dengan dikalikan dengan E mu F, oke, ditambah dengan Y mu, lalu ini adalah E lambda E mu bekerja pada F, oke, ya, lalu yang ini minus Y lambda, lalu E lambdanya bekerja pada ini juga, berarti kita punya E lambda bekerja pada si X mu dikalikan E mu bekerja pada F ditambah dengan X mu E lambda E mu F. Oke. Itu kemudian kita lihat adakah yang bisa kita hilangkan. Ya. Ini ya, X lambda kalikan Y mu di sini. Oke, saya tulis saja begini ya. Saya punya berarti nanti ada X lambda ini E lambda Y mu E mu F. Lalu yang ini saya taruh di sebelahnya ya, minus Y lambda E lambda X mu, lalu E mu F. Oke, kemudian sekarang yang ini plus X lambda dulu, X lambda Y mu, lalu E lambda E mu F, lalu ini minus Y lambda X mu E lambda E mu F. Nah, perhatikan ini lambda, ini lambda ya. Ini saya tukar posisinya ya, saya tukar posisinya biar enak lihatnya. Ini tadi berarti X mu, ini Y lambda. Nah, ini lambda. Sekarang ini akan saya tukar menjadi mu, sementara yang mu akan saya tukar jadi lambda ya. Jadi ini jadi mu, sementara ini jadi lambda, ini juga jadi lambda. Itu. Kemudian ini tentunya akan sama dengan ini ya, komutatif ya. Ini akan sama dengan E lambda E mu F. Sehingga kalau begitu dua suku ini sebenarnya sama, hanya beda tanda. Jadi bisa saling menghilangkan. Oke, tersisa kita hanya yang ini saja. Berarti kita punya X lambda E lambda bekerja pada Y mu. E mu nya saya taruh di depan sana nanti ya. Lalu dikurangi dengan saya taruh bawah aja ya. X lambda E lambda bekerja pada Y mu. Oke, lalu dikurangi dengan Y lambda E lambda bekerja pada X mu. Lalu ini adalah E mu F.
Oke. Nah, maka sekarang kalau sistem koordinat yang kita pakai itu adalah si mu itu adalah parsial per parsial x mu, ya otomatis akan kita dapatkan ungkapan ini ya. Akan kita dapatkan ungkapan ini dengan mu-nya tadi adalah ini, lalu ungkapan yang di sini ya. Ini itu. Ini akan menjadi berbentuk seperti ini, sama persis dengan yang ini ya. Dengan ini, yaitu dia adalah L X Y. Ya. Ini sampai di sini itu akan sama dengan L X Y ini. Gitu. Oke, jadi kita punya sekarang L X Y ini sama dengan komutator X dengan Y ini. Hasilnya berupa medan vektor ya, hasilnya berupa medan vektor. Gitu. Oke, jadi itulah dia turunan Lie. Turunan Lie dari suatu medan vektor terhadap medan vektor X ini hasilnya berupa suatu medan vektor. Oleh karena itu dia bisa kita kenakan pada suatu fungsi f, begitu. Nah, sekarang bagaimana kalau kita dihadapkan pada turunan Lie bukan medan vektor tapi medan forma 1. Ya, medan forma 1. Bagaimana? Ya. Prinsipnya sama ya, prinsipnya sama. Ini saya hapus. Prinsipnya sama seperti tadi. Jadi misalkan begini, omega, maka kita ambil limit epsilon menuju ke 0. Di sini adalah pullback ya, pullback berarti simbolnya ini di atas epsilon dari omega yang di titik sigma epsilon x, kemudian dikurangkan dengan omega di titik x, lalu nanti dibagi dengan epsilon, gitu ya. Dan dapat ditunjukkan bahwa nanti dia akan menjadi begini, x nu parsial nu, lalu ini adalah omega mu nya di bawahnya mu, lalu dikurangi dengan omega nu parsial mu x nu, lalu ini adalah nanti dx mu ya, dx mu ya. Dengan proses yang sama seperti ini kita akan dapatkan ini dia nanti, gitu ya. Kemudian kalau turunan Lie terhadap suatu fungsi ya, terhadap suatu fungsi ini omega itu medan forma 1 ya, anggota dari omega 1m. Nah, turunan Lie terhadap suatu fungsi berarti sama dengan limit epsilon menuju ke 0 nilai f di titik sigma epsilon x dikurangi dengan nilai f di titik x, nanti dibagi dengan epsilon. Ini seperti turunan biasa, sehingga nanti akan kita dapatkan dia sama dengan tidak lain adalah x bekerja pada f ini ya, atau kita tuliskan berarti x mu parsial per, kalau pakai ini ya, basis ini berarti seperti ini ya. Oke, jadi sampai di sini sudah lengkap yang untuk turunan Lie terhadap medan vektor, terhadap medan forma 1, terhadap fungsi licin ya. Nah, sifat-sifat dari turunan Lie itu ya, sifat-sifat dari turunan Lie bahwa ya, kita tuliskan begini saja ya, x, C1 Y1 plus C2 Y2 itu
bersifat bilinear ya. Bilinear berarti dia begini. Cx, y1 C1 ya. C1 plus C2 X Y2. Ya berarti kalau ini kalau dalam ungkapannya turunan Lie itu tadi berarti begini kan. Yx C1 Y1 plus C2 Y2 ini berarti akan sama dengan C1 Lx Y1 ditambah C2 Lx Y2 kan gitu. Lalu juga berlaku untuk yang argumen pertama C1 X1 plus C2 X2 Y itu akan sama dengan C1 X1 Y plus C2 X2 Y. Ungkapan untuk ini bisa ditulis sendiri ya, mudah sekali. Kemudian juga berlaku identitas atau antisimetrik dulu ya. Berlaku antisimetrik. Jadi XY ini tentunya akan sama dengan minus YX gitu ya. Berarti kalau dalam ini sama dengan ini ya. Kalau dalam apa namanya notasinya turunan Lie ini berarti LXY ini sama dengan minus LYX gitu. Kemudian juga berlaku identitas Jacobi, yaitu X, Y, Z ditambah dengan Y, Z, X ditambah dengan Z, X, Y. Ini sama dengan 0 ya. Berlaku bilinear, kemudian antisimetrik dan identitas Jacobi. Jadi berlaku 1A, 1B, lalu 2, lalu 3 ini. Ya, ini turunan Lie. Kemudian begitu juga berlaku persamaan-persamaan lain, yaitu Lx Fy ya akan sama dengan seperti ini ya, seperti turunan dari perkalian dua buah fungsi ya, bentuknya seperti itu. Jadi ini adalah f dikalikan Lxy ditambah dengan y kalikan x f gitu ya. Kemudian juga berlaku ini Lfx y sama dengan Lxy ya, dikurangi dengan yfx ya, gitu ya. Oke, jadi sampai di sini kita sudah mendapatkan ya beberapa penjelasan terkait kurva integral, aliran, dan turunan Lie. Turunan Lie tadi kita bahas untuk yang turunan Lie terhadap suatu medan vektor. Kemudian untuk medan tensor medan forma 1 langsung kita tuliskan seperti ini. Bisa ditelusuri dengan cara yang sama seperti tadi untuk medan vektor. Kemudian yang untuk fungsi licin itu sangat mudah sekali terlihat bahwa dia adalah seperti ini. Dan selanjutnya berlaku ini ya, bilinear, sifat bilinear, kemudian antisimetrik, dan juga identitas Jacobi. Kemudian juga berlaku rumus-rumus ini. Dan sebenarnya masih beberapa ada rumus-rumus yang lain ya, nanti bisa ditelusuri sendiri, dibuktikan sendiri ya. Baik, untuk pembahasan kali ini saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.